Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari ini kita bertemu kembali dan akan mencoba untuk membahas materi kita dan melanjutkan materi tentang anjuran berlomba dalam kebaikan. Ya. Siswa-siswi kelas 11 tolong diperhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 148 tentang anjuran berlomba dalam kebaikan. Ya, sebelum kita bahas tema kita kali ini, kita akan mencoba untuk membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Tolong diperhatikan makharijul hurufnya, hukum bacaannya, ya, sehingga ketika kalian sudah terbiasa dan memahami ilmu tajwid dan makharijul hurufnya, itu akan nanti mempermudah kalian untuk membaca Al-Quranul Karim, baik di rumah maupun di mana saja berada. Di sampingnya ada mushaf Al-Quran, silakan dibuka mushaf Al-Qurannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Ya, simak baik-baik dan dengarkan baik-baik. Bapak akan bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalimat walikulliu, ya, di ayat ini, ya, itu mengandung hukum bacaan. Wijhatun itu mengandung hukum bacaannya seperti apa? Wa muwalliha fastabiqul khairat aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Mari kita beralih kepada artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpul kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Oke, mari kita lihat skema atau kosakata dari Quran atau ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulliu, dan setiap umat, wijhatun mempunyai kiblat, huwa muwalliha, dia muwalliha menghadap kepadanya. Walikullil, dan setiap umat, karena umat-umat terdahulu mempunyai kiblat masing-masing. Wijhatun mempunyai kiblat, wijhatun wajah. Ya, ketika ayat ini berbicara wijhatun jahatan, wijhatun wajah, ya, seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita, wajah kalian ketika kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, pasti wajah kalian itu, ya, anggota tubuh kalian, ya, mata, kening, hidung, mulut, wijhatun. Ini organ tubuh yang memang Allah sebutkan wijhatun, mempunyai kiblat. Wajah kalian ketika menghadap beribadah kepada Allah, pasti wajah kalian akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Huwa kalimat isim dhamir yang menunjukkan kalimat yang artinya dia. Dia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak menyebutkan di ayat ini, atau Allah tidak menuliskan, atau Allah tidak berfirman di ayat ini wijhatun lillah, tapi Allah sendiri menyebutkan Allah, kalimat Allah isim dhamir, dia menunjukkan kalimat dia, huwa. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu
Ya, kalian bisa menemukan kalimat isim dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, hunna, ya. Ana, nahnu. Ya, isim dhamir ini ya sebagai ganti, ya sebagai ganti kalimat lafaz Allah Subhanahu wa taala diganti kalimat huwa. Muwalliha menghadap kepadanya. Ya, ketika nanti kalian ditanya, ketika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Kalian ibadah menghadap kemana? Di ayat ini jelas, ini menjadi wahyu Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah perintah, menjadi landasan hukum bahwasannya Quran surah Al-Baqarah ayat 148 menunjukkan bahwa orang-orang Islam baik laki-laki maupun perempuan yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wajib beribadah atau menunaikan salat menghadap kiblat. Ketika ditanya misalnya, kalian kok kalian salatnya menghadap kiblat atau Ka'bah? Nah, mana dasar hukumnya? Ketika ditanya seperti itu, kalian tinggal sebutkan Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Ini menjadi landasan hukum bahwasanya kalian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah harus menghadap kiblat atau Ka'bah. Fastabiqul khairat, ya, di ayat ini dalam bahasa Arab ya isim mabni atau yang menunjukkan fa di sini dengan cepat, tastabiqul khairat, tadikul khairat. Ya, ketika Allah perintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, kita jangan nunggu. Nanti aja. Nanti aja. Ada waktunya. Nunggu saya taubat dulu baru saya melakukan kebaikan. Tidak. Kata Allah di dalam ayat ini, fastabiqul khairat, maka dengan cepatlah kalian berbuat baik. Jangan pikir-pikir lagi. Ya. Kemudian aina matakunu ya'timukumullahu jami'a. Ya, di mana saja ya takunu kamu berada, ya'tibikumullahu jami'a, Allah pasti mengumpulkan kamu. Innallaha, ya. Innallaha yang artinya sesungguhnya Allah ala kulli, atas segala syai'in qadir, atas segala sesuatu yang maha kuasa. Oke, kita lihat tampilan skema atau penjelasan dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 148 ini. Asbab an-nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Allah menurunkan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 148 bahwasannya dulu orang-orang beriman, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW ada nabi-nabi terdahulu, kemudian ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ismail, Zulkifli, Yahya, Daud, Sulaiman dan sebagainya. Mereka beribadah kepada Allah menghadap kemana? Sebelum ayat ini Allah turunkan, ternyata umat-umat terdahulu beribadah kepada Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Bait yang artinya adalah rumah, Maqdis yang disucikan. Ya, umat-umat terdahulu ternyata punya kiblatnya masing-masing. Sesuai dengan ayat yang barusan Bapak jelaskan, bahwasannya umat-umat terdahulu pun ketika dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka beribadah kepada Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, para sahabat pun mereka beriman kepada Allah, melaksanakan tuntunan dan ibadah kepada Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Dan saat itulah ada keresahan hati yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selama 16 bulan umat Islam salat menghadap ke Baitul Maqdis. Kita bayangkan berarti kalau 16 bulan itu 1 tahun 4 bulan. Rasulullah SAW beserta para sahabatnya beribadah kepada Allah menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian para sahabat menanyakan kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak menghadap ke Ka'bah saja beribadah kita? Tok lebih dekat ketimbang ke Baitul Maqdis. Ya, Rasulullah SAW selama 16 bulan itu, Rasulullah setiap kali sesudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dipindahkan kiblatnya kepada Ka'bah. Dan 16 bulan itulah, pada saat itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui para malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina matakunu ya'tibikullahu jami'a wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat.